Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Lubis, NPM 2121010039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang makalah yang telah kami presentasikan. Bab 1, Hukum Perdata Internasional merupakan terjemahan dari bahasa asing Privat International Law. Menurut istilah hukum pada internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata antara pelaku hukum yang melintasi batasan negara. Subjek hukum HPI adalah manusia dan badan usaha berbentuk badan hukum. Ruang lingkup HPI ada 3 macam. Yang pertama, hukum yang diberlakukan. Yang kedua, kewenangan pengadilan yang mengadili. Dan yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan peradilan asing. Bab 2, dalam HPI dikenal dengan istilah titik pertalian. Titik pertalian adalah keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan hukum perdata internasional dan menentukan berlakunya sistem hukum. 2 macam titik pertalian, yaitu yang pertama, titik pertalian primer, faktor atau keadaan yang menciptakan suatu hubungan menjadi hubungan HPI terkait kewarganegaraan, domisili tempat kediaman. Dan yang kedua, titik pertalian sekunder, keadaan atau fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku terkait dengan tempat letaknya benda dilangsungkan perbuatan hukum, tempat dilaksanakan perjanjian. Dan bab ketiga, untuk menentukan hukum mana yang digunakan dalam menyelesaikan perkara hukum perdata internasional, maka dibutuhkan status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Cara menentukan status personal dapat dilihat berdasarkan 2 asas. Asas yang pertama, asas nasionalitas, dan asas yang kedua, asas teritorial. Asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan negara atas wilayahnya. Dalam menentukan warga negara dipergunakan 2 asas, yaitu asas tempat kelahiran dan asas tempat kelahiran ius sanguinis. Bab keempat, untuk menentukan hukum yang berlaku dalam suatu perkara hukum perdata internasional yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum, maka dibutuhkan terlebih dahulu pemahaman terkait kualifikasi. Macam-macam kualifikasi ada 4 macam. Yang pertama, kualifikasi menurut Lex Fori dilakukan menurut hukum material sang hakim. Dan yang kedua, kualifikasi menurut Lex Chaucer dilakukan menurut sistem hukum. Dan yang ketiga, kualifikasi secara otonom berdasarkan perbandingan hukum. Dan yang keempat adalah kualifikasi bertahap secara primer maupun sekunder. Bab kelima, ketika dalam persoalan HPI terdapat aneka macam sistem HPI sehingga tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI ini, maka dibutuhkanlah renvoi, penunjuk kembali. Hubungan dengan masalah kualifikasi bahwa renvoi mungkin terjadi apabila penunjukan pada hukum asing tidak hanya hukum inter tetapi termasuk kaidah-kaidah HPI-nya. HPI asing akan merujuk pada hukum hakim yang semula mengadili. Bab 6, fungsi dari lembaga ketertiban umum. Fungsi positif yaitu menjamin aturan-aturan tertentu dari forum hakim yang mengadili berperkara tetap diberlakukan, tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah Lex Fori itu. Fungsi negatif yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan aturan-aturan hukum asing apabila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap sendi-sendi konsep-konsep asasi hukum Lex Fori. Hak-hak yang diperoleh. Hak-hak yang diperoleh adalah hak-hak atas sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan atas hukum asing akan tetap berlanjut, melekat
dan diakui oleh Lex Polri walaupun orang yang bersangkutan berada di dalam yurisdiksi negaranya atau negara lain. Bab ke-7, penyelundupan hukum. Definisi dan konsep dasar penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah fenomena di mana seseorang atau entitas memanfaatkan kelemahan atau celah ketidakjelasan dalam peraturan hukum umum untuk mencapai tujuan tertentu yang secara substansi bertentangan dengan maksud atau semangat dari hukum. B. Tujuan dan jenis-jenis penyelundupan hukum. Yang pertama, mengurangi beban pajak. Yang kedua, menghindari regulasi. Dan yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Keempat, melindungi aset. Kelima, mengalahkan operasi dengan fleksibilitas. Dan yang keenam, memanfaatkan keuntungan kompetitif. Yang ketujuh, mengurangi risiko hukum. Berikut adalah beberapa jenis penyelundupan hukum secara umum. Yang pertama, penyelundupan pajak, dan yang kedua, manipulasi harga transfer. Ketiga, penghindaran hukum perburuan. Keempat, menghindari regulasi lingkungan. Kelima, penyelundupan perdagangan. Keenam, penghindaran hukum persaingan. Ketujuh, penyalahgunaan kepentingan. Ke-8, penghindaran hukum keluarga. Dampak dan solusi atas penyelundupan hukum. Yang pertama, mengurangi pendapatan negara. Yang kedua, distorsi pasar. Ketiga, merosotnya kepercayaan publik. Keempat, ketidakadilan sosial. Kelima, kehilangan integritas sistem hukum. Keenam, meningkatkan biaya pengawasan dan penegakan. Ketujuh, memperburuk kondisi lingkungan. Kedelapan, melemahkan kebijakan publik. Kesembilan, mengurangi inovasi dan investasi. Kesepuluh, menimbulkan risiko keuangan sistematik. Bab 8, persoalan pendahuluan. Pengertian persoalan pendahuluan adalah suatu persoalan atau permasalahan hukum dalam sebuah perkara yang harus dipecahkan atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan akhir atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim ditetapkan. Contoh persoalan pendahuluan itu, yang pertama, dalam persoalan HPI mengenai warisan, persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah. Adanya persoalan pendahuluan. B. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan bisa muncul lebih dari sekali dalam rangkaian peristiwa tertentu. Masalah warisan perlu ditentukan terlebih dahulu sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau kedudukan anak. C. Persyaratan persoalan pendahuluan. Yang pertama, masalah utama berdasarkan kaidah HPI lex theory seharusnya diatur berdasarkan hukum asing. Dan yang kedua, dalam perkara harus ada masalah pendahuluan atau masalah subsidiar yang menyangkut suatu unsur asing yang sebenarnya dapat timbul secara terpisah dan dapat diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Ketiga, kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai. Bab 9, pilihan hukum dalam hakim perdata internasional. Secara umum ada beberapa jenis pilihan hukum. Yang pertama, pilihan hukum choice of law, di mana para pihak menentukan sendiri hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. Yang kedua, pilihan forum choice of juridis, di mana para pihak menentukan sendiri pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dan konflik. Ketiga, pilihan domisili choice of domicile, masing-masing pihak menentukan lokasi domisili hukum mereka. B. Fungsi pilihan hukum dalam sebuah kontrak perdata internasional. Yang pertama, memberikan kepastian hukum, mengurangi resiko litigasi, meningkatkan
prediktabilitas dan stabilitas. Keempat, fleksibilitas dalam pemilihan hukum. Kelima, harmonisasi dan standarisasi kontrak internasional. Bab 10, penentuan badan hukum. Dalam teori dan praktik HPI berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum, yaitu yang pertama, asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Kedua, asas Charter of Administration Business. C. Asas Pledge of Interpretation dan asas Center of Exportation. B. Prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing di Indonesia. Yang pertama, adanya prinsip konsensualisme. Kedua, adanya prinsip kebebasan berkontrak. Ketiga, adanya prinsip itikat baik. Keempat, adanya prinsip kapasitas hukum. Bab 11 yaitu asas-asas umum HPI dalam bidang hukum keperdataan. Yang pertama, asas-asas HPI dalam hukum benda. Dan yang kedua, asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Dan yang ketiga, asas-asas HPI dalam pewarisan. Dan yang B, permasalahan dan penerapan asas-asas umum HPI dalam bidang hukum keperdataan. Yang pertama, permasalahan dan penerapan asas HPI pada bidang kebendaan. C. Permasalahan kepalitaan dalam HPI. Yang pertama, contoh permasalahan kepalitaan lintas batas negara. Yang kedua, konvensi-konvensi yang berhubungan dengan perkara kepalitaan. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.